Saudara, kita membuka bagi Alkitab dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Nanti saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, ayat 14 kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Rasul-Rasul Menanti-nanti. Saya mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertemu dan sehati berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Begitu, silakan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka Tuhan Yesus menyatakan sebuah janji kepada murid-muridnya, janji pada pengikutnya, yaitu janji tentang turunnya Roh Kudus. Ada powerpoint-nya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan tentang akan dicurahkannya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Nah, pertanyaannya adalah untuk menanti janji Tuhan itu apa yang mereka lakukan? Alkitab berkata ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi Yesus berangkat ke surga dari satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nanti dia akan datang ke dunia juga di Bukit Zaitun. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi sebagaimana dia naik ke surga dari Bukit Zaitun, nanti dia akan turun dari surga menjemput orang percaya juga di Bukit Zaitun. Bapak Ibu Saudara, saya mengamati ini, sudah banyak orang saleh yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, orang saleh yang dipanggil oleh Tuhan. Apakah ini bagian dari tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang? Kita nggak tahu. Bulan ini kita mendengar kabar Pastor Raditya Oluan Manggabea. Pernah dengar itu? Beliau bergerak dalam pelayanan anak muda yang luar biasa, dari narkoba, pecandu dan sebagainya. Akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan dan sama dipanggil oleh Tuhan. Ya, bulan ini ya, pernah dengar itu? Pastor Pendeta Raditya Oluan masih muda, rambutnya panjang, jambul ya. Hamba Tuhan yang luar biasa. Kemarin kita kehilangan seorang pahlawan yang sangat luar biasa, pahlawan sosial yang luar biasa. Yang kalau kita lihat luar biasa pergerakannya. Di mana orang yang teraniaya, tertekan, mengalami kesulitan, akan mungkin gelandang kelaparan, di sana dia berusaha untuk muncul. Yaitu Brigadir Sinaga. Ya, Brigadir Sinaga adalah staf khusus Gubernur Riau, ya, dan beliau adalah penggerak sosial luar biasa di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Lebaran Idul Fitri kemarin, menjelang Idul Fitri dia bagi-bagi THR, ya Bapak Ibu ya. Bukan karena dia kaya maka dia bisa berbagi, bukan, tetapi memang hatinya sudah luar biasa, ya. Maka saya katakan, wah, luar biasa ini. Orang saleh mulai dijemput oleh Tuhan, orang yang sangat baik hatinya. Makanya apa yang masuk orang baik, orang saleh? Haleluya, berarti bisa siap-siap dijemput oleh Tuhan. Orang baik mulai dipanggil Tuhan, ya. Nah dia bilang, baik sekali nama ini.
Pak Gembala ini, jangan masuk Pak Nadia, maksudnya saya yang sudah mau dipanggil oleh Tuhan. Bukan begitu ya Pak Nadia? Jangan salah tafsir, gitu ya. Iya. Tapi berbahagialah mereka yang berbuat baik. Haleluya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dari Bukit Zaitun mereka pulang ke Yerusalem. Katanya seperjalanan sabat. Kurang lebih dari Bukit Zaitun jaraknya ke Yerusalem kurang lebih sekitar 1.800 meter. Sekitar kurang lebih 2 kilometer. Mereka pulang ke sana. Pulang setelah mereka lihat Yesus berangkat ke surga, mereka pulang. Ketika pulang apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara, kami kita angkat satu tema, yaitu mereka pulang, dan dalam bagian ini diangkat bahwa ayat 13. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah rasul-rasul semuanya. Ini ruang atas Bapak Ibu. Ruang atas itu yang dimaksud adalah ruangan di mana Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan terakhir. Ya, ruang atas yang dimaksud adalah ruang yang di mana Tuhan Yesus berpesan agar disiapkan ruangan dan tempat perjamuan terakhir. Dan kesinilah mereka kembali di ruangan di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Ada yang menafsirkan ini adalah rumah daripada Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, tetapi kita tidak melihat kepada rumahnya. Apa yang mereka lakukan itu lebih penting daripada masalah tempatnya. Amin. Ya, dia tempatnya hebat dan sebagainya, tapi kalau nggak tahu apa yang mereka lakukan, coba kita lihat. Ya, kita mengangkat satu tema, yaitu sama-sama kita ucapkan kekuatan dalam menanti janji Tuhan. Kekuatan dalam menanti janji Tuhan. Bagi murid-murid ada janji Tuhan, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan pada hari kita Ustaz. Betul ya Bapak Ibu ya? Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita tidak menanti lagi hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Lalu bagaimana kita? Kita meminta supaya Roh Kudus itu mengokohkan, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu kita tidak menanti-nanti. Sebenarnya kita mesti doa 10 malam. Saya bersama Ibu Gembala dan anak-anak kita doa. Bapak Ibu ya, kami doa. Ya biasanya kita doa 10 malam. Hanya di sini karena jarak yang jauh, kadang kita sulit sama-sama. Biasanya 10 malam, tapi bukan meminta supaya Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kekuatan dalam menanti janji Tuhan, apa kekuatan yang bisa mereka miliki? Apa yang bisa menguatkan mereka ketika mereka menanti janji Tuhan? 10 hari lagi loh Bapak Ibu. Kira-kira ya, apa kekuatannya? Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan ya. Betul. Ya betul ya. Nah, apa kekuatan kita dalam menanti janji Tuhan? Nah, coba kita melihat dari murid-murid. Apa yang dilakukan oleh murid? Apa yang dilakukan ketika menanti janji Tuhan dan menggenapi firman-Nya? Ya, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh murid Yesus. Yang pertama, sama-sama kita katakan betul. Dikatakan dalam bagian ini, coba ayat yang ke-14. Mereka semua bersatu ya, berjamaah. Mereka semua bertekun. Ya. Artinya eksis, aktif melayani, aktif bekerja, aktif belajar, tidak malas, bekerja keras, optimis, positive thinking. Ini kalau orang tekun ya. Kalau orang yang tekun tidak mungkin dia pemalas, betul? Tidak mungkin dia orang yang berpikir negatif, betul? Nggak mungkin dia pesimis, betul? Coba kita lihat ayat 14 bagian. Mereka semua bertahan, bersabar, tetap percaya, optimis untuk menanti janji Tuhan. Bapak Ibu, apa ini? Tidak kelihatan Bapak Ibu ya? Oke. Ini apa? Rajin belajar, tekun belajar ya. Anak sekolah
masih mahasiswa, betul ya? Saya masih ingin belajar, rasanya nggak cukup belajar. Sampai kapan belajar? Kalau saya selesai bulan Agustus atau Desember untuk dokternya, apakah saya berhenti belajar? Tetap mesti belajar. Sampai kapan belajar? Sampai seumur hidup kita mesti belajar. Nggak ada yang tamat belajar. Haleluya. Karena itu kita mesti mengisi terus. Belajar, belajar, belajar. Menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Tuhan berjanji akan berikan sesuatu. Menanti janji Tuhan ini kita mesti tekun. Bekerja, belajar dan sebagainya. Katakanlah begini nih. Apa ini? Petani, bekerja, betul ya? Mesti tekun bekerja. Ingin mendapatkan janji berkat dari Tuhan, maka kita mesti tekun bekerja. Haleluya. Iya. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ini apa? Kunci sukses atau sukses itu orang tekun. Ya, menanti janji Tuhan itu mesti kita bertekun bekerja. Enggak setengah hati melayani, enggak setengah hati beribadah, enggak setengah hati bekerja, enggak setengah hati belajar, enggak setengah hati sekolah, enggak terpaksa belajar, enggak terpaksa studi, enggak terpaksa melayani, enggak terpaksa beribadah. Itu orang yang tekun itu punya mimpi. Haleluya. Orang malas dia nggak punya mimpi. Yakin ya Bapak Ibu? Orang yang tekun pasti punya mimpi. Orang yang malas dia nggak punya mimpi. Ya, kalau orang yang punya mimpi itu orang yang pasti dia akan tekun. Mimpinya tahun depan mau beli mobil Agia. Tekun, tekun, kerjakan dengan baik kan gitu, betul? Iya. Kalau misalnya tahun depan kita mau beli becak barang, kan gitu ya. Tahun ini kita nggak lakukan apa-apa, ya udah diam aja gitu. Apa yang mau kita dapat besok, kan gitu ya. Mimpinya udah 4, dapatnya udah 3. Oh itu ya. Hah? Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun lalu, namun pelajaran penting agar tetap sabar dan kuat menanti janji Tuhan, mengikut Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Maka kita ambil pelajarannya bahwa kita mesti belajar untuk tekun. Tekun untuk bekerja, tekun untuk belajar. Ada banyak dalam Alkitab ini, ada banyak janji Tuhan. Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 119. Apa kata yang anak muda? Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ada pujian. Dalam hatiku aku masih menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Haleluya. Ini penting sekali. Jadi dalam menanti apa yang akan Tuhan janjikan, yang telah Tuhan janjikan dikenapi, maka Tuhan akan datang katanya dari surga. Apa yang akan kita lakukan? Bertekun, 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 bertekun. Ada janji Alkitab, aku akan berkati engkau dan menyinari engkau. Aku akan melimpahkan berkat, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Maka kita perlu tekun. Haleluya. Tekun. Jangan juga tekun bekerja, enggak tekun beribadah, mesti seimbang. Haleluya. Haleluya. Penting sekali. Ya, bangun pagi, baca kitab, berdoa. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu, doakan usahamu. Lalu pergi dengan semangat bekerja. Amsal katakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu kata Alkitab. Mazmur
pasal ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya berkata apa? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Haleluya. Ya. Mau berhasil tekun. Oh, sana. Oh enggak. Tuhan bilang jangan belok kan gitu ya. Jangan belok. Belok tempat yang bahaya ini. Kan gitu. Haleluya. Maka kita mesti lakukan. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita lakukan? Bertekun ya. Tekun beribadah, tekun belajar, tekun bekerja. Ya. Coba katakan sebelah kiri kanan. Mari kita bertekun. Haleluya. Ya, jangan malas. Jadilah pelajar yang baik, jadilah pekerja yang baik. Anak muda menantikan jodoh, mesti bekerja dengan baik, dan gitu. Menantikan hidup, melakukan segala sesuatu dengan tekun. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan? 1, 2, 3. Bersehati. Kalau yang pertama tadi apa? Bertekun. Mudah diingat nggak? Mudah dilakukan nggak? Mudah ya. Haleluya. Ini penting. Kita lihat ini. Saya baca. Mereka semua bertekun dengan sehati. Ya. Ada kebersamaan, ada persekutuan, ada community. Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu pernah lihat ini? Ini adalah sebuah tim sepak bola. Ya, tim sepak bola. Perlu kesehatian dalam membangun sesuatu untuk mencapai sebuah kemenangan. Ya, perlu sama-sama ada tekad yang bulat. Dalam bagian dikatakan mereka sehati. Ya, sehati. Jangan suami ke kanan, istri ke kiri, kan gitu. Haleluya. Gitu ya. Betul ya. Haleluya. Siapa di sini istri yang bawa suaminya, suami yang sama istrinya? Penting sekali kita sehati ya. Haleluya. Sehati. Itu penting sekali. Mama Niko ada. Ayo bisa tempat dulu di sana. Mama Niko ya. Ini penting sekali. Orang Yahudi adalah orang yang sangat fanatik dengan gender. Orang Yahudi adalah orang yang sangat fanatik dengan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan biasanya ada pemisahannya. Dan biasanya mereka tidak terlalu memperhitungkan perempuan. Pendapat wanita itu bukan pendapat yang sangat akurat. Makanya ketika Maria Magdalena mendapati Yesus sudah bangkit, menyampaikan kepada Petrus, apa kata Petrus? Diterjemahkan, saya nggak percaya. Karena memang kebudayaan begitu. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini apa yang terjadi? Tidak ada lagi pemisahan. Kenapa? Karena mereka sudah sehati. Haleluya. Kalau sehati, tidak ada pemisahan. Kau perempuan, aku laki-laki. Kau berpendidikan, saya berpendidikan. Tidak begitu. Dalam bagian dikatakan mereka sehati. Ada pemisahan gender biasanya untuk orang Yahudi. Tetapi dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka sama-sama. Bahkan dicatat dalam bagian itu. Dengan beberapa perempuan. Artinya tidak ada lagi komunitas cuma laki-laki, cuma perempuan, dan perempuan tidak lagi dinomor duakan dalam keseharian. Haleluya. Kenapa? Karena memang dalam membangun keseharian kita mesti menghancurkan yang namanya perbedaan suku, perbedaan tingkat sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ya, penting sekali Bapak. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan jinjing sendiri. Ya.
Ini apa Bapak Ibu? Apa ini? Sapu lidi. Sapu lidi. Kalau kita sapu lidi, bisa nggak cuma 1 biji? Coba. Kali nggak sampahnya? Coba. Nggak kamil. Dia butuh punya teman. Haleluya. Untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar maupun pekerjaan yang kecil, kita butuh tim. Kita butuh sehati. Kita butuh sama-sama. Dalam rumah tangga, kita butuh sama-sama mengerjakan segala sesuatu. Bangun pagi, istri masak, maka suami cuci piring bisa, cuci baju bisa, asal jangan jemur baju katanya. Hilang harga diri. Kalau saya suka jemur baju di depan, saya melihat saya masih berharga, tidak hilang harga diri saya. Haleluya. Amin. Ini penting. Jadi nggak pernah lini 1 biji. Kecuali untuk listing kan, untuk pukul anak, masalah 1 kan gitu ya, lebih sakit 1 daripada banyak. Pengalaman ini. Tuh, apa ini Bapak Ibu? Apa ini kawan? Sumpit. Ini bukan stick biliar. Sumpit ini. Kalau ibu langsung teringat dia. Ini salah, ini sumpit ini. Seorang bapak yang sudah mau meninggal, sudah mau dipanggil Tuhan. Ketika dia sudah menjelang akhir hayatnya, dia panggil anaknya. Anaknya ada 12. Dipanggil anaknya 12 dan dia berikan sumpit 12. Diberikan satu anak satu sumpit. Bapak Ibu bisa makan pakai sumpit? Ya, mesti belajar ya. Saya sama Ibu Gembala juga nggak terlalu mahir, tapi mesti latihan. Siapa tahu tiba-tiba diajak ke Korea atau kemana? Karena katanya di Korea tidak ada bisa makan pakai sendok, semuanya mesti sumpit gitu ya. Nggak tahu di China apakah mesti pakai sumpit semuanya, tapi kalau di Korea katanya semua pakai sumpit katanya. Saya sama Ibu Gembala, mesti latihan Bu. Tidak mampu, nggak dapat ditusuk. Lalu dipanggil anaknya 12 ini satu-satu, masing-masing disuruh mematahkan sumpit. Dan ketika dipatahkan, patah enggak? Patah. 12 sumpit patah. Semua 12 sumpit itu patah. Satu-satu anak mematahkan satu sumpit. Kemudian dia ambil satu ikat sumpit yang isinya 12, diikat dengan ketat. Lalu disuruhnya anak-anaknya satu-satu, coba patahkan 12 sumpit ini. Bisa patah nggak sumpitnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena bersatu. Bapak Ibu Saudara, rumah tangga yang bersatu itu rumah tangga yang kuat. Ya, pelayanan yang bersatu, ada tim yang kuat. Itu adalah pelayanan yang kuat. Ya, bulan depan kita akan gadiskan majelis di gereja ini dan tim pengembalahan. Kita butuh tim yang kuat, yang solid. Ya, untuk sama-sama ambil komitmen. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, perlu tim yang kuat, yang solid, supaya bisa menghalalkan segala tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus, saling support, saling beri semangat, saling mendorong. Ya, jangan kelebihan dorongnya, nanti jatuh. Kan gitu. Itu dia Bapak Ibu ya. Jangan kelebihan. Memuji-muji tapi toto niatnya nggak bagus. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Bertanggung jawab, bersama-sama menyatukan kepentingan, yaitu memuliakan nama Tuhan, tidak berjalan sendiri. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 133 dikatakan, di mana ada rumah tangga yang rukun dan damai, di sana. Coba kita buka Mazmur 133. Jangan Bapak Ibu lupa. Apalagi yang sudah menikah, Bapak nggak tahu, kan gitu ya.
Coba kita baca. Mazmur 133. Mazmur 133. Siapa yang paling cepat dapat ini? 133. Ayo. Ayo. Siapa yang dapat? Ayat 1. Ayo. Bangkit berdiri. Siapa yang dapat? Ayo. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Oh, indah. Terus ya, terus. Baik dan indah katanya ya. Terus. Apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Oh, temanya itu. Indah dan baik apabila rukun. Terus ya. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher baunya. Terus ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan menetapkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana ada kerukunan, di sana ada yang baik. Di mana ada kerukunan, kesehatan, di sana ada yang indah. Beda persekutuan orang benar dengan orang fasik. Oh, kami kan bersekutu. Tapi persekutuan ini bukan persekutuan orang benar, persekutuan orang fasik. Beda itu kualitasnya. Kalau orang benar pasti dia memuliakan Tuhan. Kesana berkat Tuhan, Tuhan siapkan. Karena itu penting sekali, Bapak. Rumah tangga, bangun pagi, mulaikan dengan kesehatian. Jangan berantem dulu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini penting sekali. Dikatakan begini, oleh sebab itu ajak suami dan istri bersekutu bersama, beribadah bersama. Karena di mana ada persekutuan yang kuat, community, kesehatian, di sana berkat Tuhan. Tuhan berikan. Gak percaya Bapak Ibu jalani. Kalau gak percaya, kalau tidak sehati, nggak akan maju, akan berantakan betul. Tapi kalau kita betul-betul sehati, Tuhan berjanji, di sanalah berkat Tuhan berikan. Karena itu penting sekali kesehatian. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba aja jalan. Ya, Tuhan berjanji seperti itu. Jadi apa yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Yesus? Sehati. Haleluya. Bapak Ibu mau bersehati? Mudah mengingatnya enggak? Mudah enggak mengingatnya? Mudah enggak melakukannya? Penting sekali. Kenapa? Karena di mana kesehatian, di situ janji Tuhan. Katanya indah, baik dan diberkati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat. Ayat yang berikut dikatakan, mereka semua bertekun dalam doa bersama. Ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah sama-sama kita bacakan berdoa. Berdoa. Stefanus ketika dilempari dengan batu, ketika dia menceritakan Injil, dia berdoa. Apa katanya? Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka apa yang telah mereka perbuat. Coba Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Coba Bapak Ibu baca, sama-sama kita baca. Ya. Sudah? 1, 2, 3.
takut menghadapi penderitaan dan kematian, betul nggak? Takut nggak? Adakah dalam bagian ayat itu kelihatan Stefanus takut? Ada nggak kira-kira? Nggak ada sedikit pun catatan bahwa dia ketakutan. Justru dia katakan, ampunilah mereka, dan dia dapat melihat kehadiran Tuhan, dan dia nggak takut dengan kesusahan dan penderitaan. Bahkan dia siap menghadapi sebuah kematian. Adakah Stefanus membalas? Tidak ada. Ini orang yang berdoa. Jadi cek kembali. Kalau kita orang yang berdoa, maka ini mesti ada juga dalam diri kita. Bapak Ibu ya, jangan sampai kita merasa hubungan kita dengan Tuhan dekat, tetapi dengan sesama tidak dekat, tidak dapat mengampuni sesama. Kan gitu ya. Kalau nggak dapat mengampuni sesama, berarti doa kita perlu dibereskan kembali. Kalau nggak bisa mengasihi sesama, berarti doa kita untuk memuaskan hati kita, bukan memuaskan hati Tuhan. Doa orang benar, apabila dia berdoa, besar kuasanya, amin. Tapi bukan cuma itu, dia mesti benar kelakuannya. Kalau nggak benar kelakuannya, saya ragu. Jangan-jangan formalitas saja dia berdoa. Berdoa, menetes air mata dari matanya, menetes dari hidungnya, menetes dari mulutnya, menetes dari telinganya. Pulang dari sini, wah, maki-maki orang dengan luar biasa. Ini nggak benar. Nggak benar nih. Pina orang luar biasa, membenci orang luar biasa, nggak bisa mengampuni. Wah, ini luar biasa saya pikir. Apakah Tuhan yang salah? Doanya yang salah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu ya, ini. Karena itu kalau orang yang tekun dekat dengan Tuhan, tekun dalam berdoa, dia mestinya dapat mengampuni. Ya. Kalau tidak dapat mengampuni, mungkin dia punya doa itu untuk memuaskan hatinya saja, bukan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Jelas? Mengerti maksud saya? Ya, Bapak Ibu ya, bisa paham ya? Tahukah kita arti doa? Tahukah kita kekuatan dari doa? Pernahkah kita berdoa bersama dalam satu keluarga? Coba bapak, angkat tangan bapak-bapak yang sering berdoa bersama, suami, istri, dan anak. Yang suka berdoa. Bapak Ibu Saudara ini, doa mendatangkan kehendak Tuhan, bukan merubah kehendak Tuhan. Dalam doa kita meminta mendatangkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam rumah tanggaku, kehendak Tuhan yang terjadi dalam usahaku, bukan meminta merubah kehendak Tuhan. Ingat ya, menerima kehendak Tuhan itu sebuah anugerah. Merubahnya kita tidak punya hak untuk merubah. Jadilah, maka dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Enggak, rubahlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapak Ibu ya, ini penting tentang doa. Ya, doa bersama akan mendatangkan berkat. Orang yang berdoa adalah yang mengakui kebesaran Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang mempunyai pengharapan yang benar. Orang yang berdoa adalah orang yang mengakui hanya Tuhan satu-satunya yang berdoa atas hidupnya. Semakin banyak berdoa, semakin kita kuat teguh dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Doa Bapak Ibu, doa seorang anak. Bapak Ibu Saudara, sukakah kita berdoa? Sebelum mulai usaha, bangun pagi-pagi, doa. Bangun. Kehidupan kita doa dengan Tuhan dengan benar. Ya. Ketika kita berdoa benar, maka yang pertama kelakuan kita menjadi benar ya. Ucapan kita menjadi benar, pikiran kita menjadi benar. Ya betul, haleluya. Maka kita akan melakukan hal-hal yang benar di luar sana. Ada orang bisa melayani, ada orang bisa berdoa, ada orang bisa lakukan segala sesuatu,
mencatat 3 hal ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan berkat, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan ketika dijanjikan itu, murid-muridnya tidak diam diri. 3 hal yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu yang pertama, apa? Bertekun. Tetap tekun, ya. Jadi bekerja dengan tekun. Melayani dengan tekun. Ya. Yang kedua, besar hati. Tetap ada komunitas. Oh, saya kan berdoa di rumah biar nggak ke gereja. Bapak Ibu, kita perlu komunitas. Yang ketiga, berdoa. Perlu kita berdoa. Bangun saudara-saudara. Banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan dengan akal kita, dengan kemampuan kita, tapi dengan doa kita mampu mengerjakan segala sesuatu. Dan orang yang bertekun dalam doa, dia akan berubah kelakuannya. Tapi kalau misalnya dia bertekun dalam, katanya dia tekun berdoa, tapi dia tidak merubah kelakuannya, kemungkinan dia sedang menutupi sebuah hal yang tidak baik dalam hidupnya dengan sepertinya hal-hal yang rohani. Doa, orang berdoa pasti berubah hidup. Orang berdoa pasti berubah kelakuannya. Orang berdoa pasti berubah apa saja dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Ya, nggak ada yang bisa mengubah suami, nggak ada yang bisa mengubah istri, nggak ada yang bisa mengubah usaha, nggak ada yang bisa mengubah sesuatu. Kita hanya berpegang kepada janji Tuhan dalam Alkitab. Dan ketika kita menanti janji Tuhan itu, 3 hal ini ingat. Tetap tekun, kerjakan dengan baik, jangan dengan asal, ya. Kedua, tetap ada komunitas, ada kesehatian. Ingat, ini kok ada usaha. Keberhasilan Pak Niko itu tidak lepas dari adanya karyawan. Betul ya? Ada komunitas. Betul? Keberhasilan kita usaha tidak mungkin kalau nggak ada pelanggan. Gimana Pak Awan? Nggak ada gunanya pelanggan menunggu. Karena itu pelihara komunitas. Bawa dalam doa. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Doakanlah hidup kita, doakan usaha kita, pekerjaan kita, gereja kita. Menanti janji Tuhan, kita mesti belajar dari murid Yesus. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian kali ini. Kita nyanyikan. Minta Ibu Gembala nyanyikan musik dulu ya. Tentu lagu ya. Apa ya Bu?